Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Astri. Nah, di video kali ini kita masih melanjutkan materi statistika, yaitu mengenai pengukuran data untuk data berkelompok. Seperti sebelumnya sudah Kakak jelaskan, pengukuran data itu kan terbagi menjadi tiga ya. Ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ada ukuran penyebaran data. Nah, pertama kakak akan bahas ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, di ukuran pemusatan data yang pertama kita akan bahas yaitu tentang rata-rata atau mean. Jadi di sini tuh ada tiga metode yang bisa adik-adik gunakan ya. Yang pertama yaitu metode nilai tengah ya. Yang pertama itu adalah metode nilai tengah. Nah, untuk rumus metode nilai tengah yaitu dikenal dengan rumusnya X bar sama dengan sigma dari I1 sampai N untuk Fi dikali dengan Xi dibagi dengan sigma dari I1 sampai N untuk Fi. Jadi yang merupakan nilai tengah di sini itu adalah si Xi-nya. Ya, si Xi-nya itu nilai tengah. Ini itu adalah nilai tengah. Dari mana kita peroleh nilai tengahnya? Yaitu tinggal misalkan nih ada kelas A sampai B ya. Maka Xi-nya itu adalah A ditambah dengan B dibagi dengan 2. Nah, gitu ya caranya menentukan nilainya. Nah, metode yang kedua yaitu metode simpangan dari rataan sementara ya. Metode simpangan dari rataan sementara. Nah, rataan sementara ini dikenal dengan notasi X bar S. Jadi penentuan X bar S itu dengan cara dari nilai Xi ya. X bar X itu nilai Xi yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, jadi kalau ada frekuensi yang tertinggi, nah Xi-nya itu merupakan suatu rataan sementaranya yang akan kita ambil gitu. Oke? Nah, kemudian di sini rumus yang untuk metode simpangan dari rataan sementara itu adalah X bar ya, kita masih berbicara tentang rata-rata, itu sama dengan X bar S ditambah sigma I1 sampai N Fi dikali dengan Di. Ya, Di itu adalah simpangannya per sigma I sama dengan 1 sampai N Fi. Jadi DI itu simpangan yang dimana rumusnya itu adalah Xi dikurang dengan X bar S atau rataan sementaranya. Nah, yang ini rataan sementaranya ya, tahu ya, ini kan jumlah dari frekuensinya, jumlah dari perkalian frekuensi dengan DI atau dengan simpangannya dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi data berkelompoknya. Nah, metode yang ketiga yaitu metode pengkodean. Metode pengkodean atau yang kita kenal dengan coding ya. Nah, notasinya itu adalah UI, yaitu bisa kita peroleh dari Xi dikurang dengan X bar S dibagi dengan P. P itu adalah panjang kelasnya ya. Jadi nanti itu berupa bilangan bulat. Nah, tujuannya itu menggunakan metode pengkodean ini itu lebih disarankan menggunakan metode ini ketika nilai-nilai dari data itu berupa bilangan-bilangan besar. Jadi lebih sederhana ketika kita menggunakan metode pengkodean. Nah, itu rumusnya yaitu X bar sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma dari I1 sampai N Fi dikali dengan UI dibagi dengan sigma
I1 sampai N FI dikali dengan P, panjang kelasnya. Jadi P itu panjang kelas ya. Panjang kelas itu cara menentukannya itu gampang. Cara menentukannya itu adalah tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Tepi atas itu kan batas atas ditambah dengan 0,5 ya. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, itu untuk metode-metode yang digunakan untuk rata-rata. Nah, kita langsung saja bahas satu soal mengenai antara penentukan rata-rata dari suatu data berkelompok ya. Oke, baiklah, kakak akan bahas bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini ketika kita menentukan rata-rata dari suatu data berkelompok. Misalkan nih, ada data berkelompoknya berat badan suatu kelas ya dalam satuan kilogram, yang dimana kelas pertama itu memiliki frekuensinya itu 4, kelas kedua 11, kelas ketiga 12, kelas keempat 7, kelas kelima 4, dan kelas keenam 2. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode nilai tengah ya. Nah, metode nilai tengah itu kan rumusnya itu adalah sigma dari I sampai N, FI dikali XI. Berarti kita harus tentukan dulu XI ya. Di sini kan namanya juga nilai tengah, berarti kita harus tentukan dulu nilai tengah dari suatu interval kelasnya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan aja ya tabel baru. Nah, biar lebih rapi aja ya kelihatannya. Nah, XI itu bisa kita dapat dari penjumlahan batas atas dan batas bawahnya dibagi dengan 2. Nah, di sini kan 35 tambah 39 itu dibagi dengan 2 itu adalah 37 ya. Kemudian, nah untuk menentukan nilai tengah yang lainnya cukup kita tambahkan saja dengan panjang kelasnya. Nah, ini kan panjang kelasnya, kita bisa lihat 3 kan panjang kelas itu, panjang kelas atau singkat aja langsung P ya. P-nya itu adalah tepi atasnya kan 39,5 dikurang dengan 34,5 itu sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya 5. Artinya untuk menentukan nilai tengah untuk kelas yang selanjutnya itu penjumlahan dari 37 ditambahin dengan panjang kelasnya. Jadi nilai tengah kelas sebelumnya ditambah dengan panjang kelasnya. Berarti di sini adalah 42. Kemudian tambah 5, 47, tambah 5, 52, tambah 5, 57, dan tambah 2, 62, tambah 5, 62 ya. Jadi cukup kita menentukan satu nilai tengahnya saja menggunakan rumus yang ini, baru kita tambahkan dengan panjang kelasnya untuk seterusnya. Oke? Nah, setelah itu kan di rumusnya itu adanya penjumlahan dari perkalian FI dengan XI. Berarti kita lakukan dulu, tambah lagi tabel di sini ya. Kita tambahkan lagi tabel FI dikali dengan XI ya. Nah, di sini kan angkanya itu perkalian ya. Jadi perkalian FI dikali dengan XI, 4 dikali 37. Kakak pakai kalkulator ya. Oke. Nah, 4 dikali 37 itu adalah 148. Oke. 148. Kemudian 11 dikali dengan 42 itu 462. Kemudian 12 dikali dengan 47 564, dan 7 dikali 52 364, 4 dikali 57 228, dan 2 dikali 62 124. Nah, kita udah dapat FI dikali XI. Nah, sekarang kita cari jumlahnya, jumlah dari FI dikali XI dan jumlah dari FI-nya. Pertama kita jumlahkan dulu deh yang ini. Tulis aja di sini ya. Sigma FI-nya itu kan ini yang pertama ya, ini yang kedua. Nah, sigma FI-nya itu kan 4 tambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2 itu berapa? Itu adalah 40 ya. Coba aja dihitung. 4 tambah 11 15 tambah 2 tambah 12 itu 27 tambah 7 34 38 40 ya. Kemudian sekarang kita tentukan sigma dari FI dikali dengan XI ya. Kakak gunakan kalkulator. 148 ditambah 462 tambah 564 tambah 364 tambah 228 tambah 124 itu adalah 1890. Oke. Nah, barulah kita bisa mengerjakan menggunakan metode nilai tengah ya. Jadi kita buat di sini cara pertama. X barnya itu adalah
sigma I1 sampai N dari FI XI dibagi dengan sigma, kakak tulisin rumusnya lagi ya, 1 sampai N FI. Jadi langsung aja di sini itu kan sigma FI XI itu adalah 1890 dibagi dengan sigma FI nya itu adalah 40. Kan dicoret-coret ya, berarti 189 bagi dengan 4 itu adalah 47,25. Jadi nilai rata-rata untuk data berkelompok ini adalah 47,25. Itu menggunakan cara pertama. Nah, sekarang kita coba gunakan cara yang kedua, yaitu metode simpangan dari rataan sementara. Nah, pertama itu kita cari rataan sementaranya. Rataan sementaranya itu diperoleh dari nilai XI yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, kita lihat di sini frekuensi tertinggi itu ada di kelas ketiga ya. Nah, berarti XI-nya mana? 47, ini adalah rataan sementaranya. Nah, sekarang apa lagi yang dibutuhkan? DI. Berarti kita buat lagi tabel di sampingnya ya. Kita tambahkan lagi tabel di sampingnya. Yang di sini adalah DI. Kan kita butuh DI. DI itu adalah XI dikurang dengan X bar S. Nah, berarti 37 dikurang dengan 47. Itu berapa? Negatif 10. Kemudian 42 dikurang 47 negatif 5. 47 dikurang 47 itu adalah 0. 52 dikurang 47 itu adalah 5. 57 dikurang 47 itu adalah 10. Dan 62 dikurang 47 itu adalah 15. Nah, itu adalah DI-nya. Nah, sekarang kita butuh, di sini kan butuhnya jumlah dari FI DI. Berarti kita tambah lagi tabelnya, ya. Tambah lagi yang dimana itu adalah perkalian FI dengan DI. Nanti kalian bisa melihat mana yang lebih efektif, yang lebih senang menggunakan metode yang mana. Itu tergantung nanti adik-adik nyamannya gimana gitu, ya. Nah, sekarang FI dikali DI. FI-nya kan 4, dikali DI-nya min 10. Berarti min 40. Kemudian 11 dikali min 5, berarti kan min 55. 12 kali 0, 0. 7 dikali 5, 35. 4 dikali 10, 40. 2 dikali 15, 30. Nah, setelah itu kita udah dapat nih FIDI-nya, udah tinggal kita cari aja jumlah. Tambah lagi di sini berarti ya 4 jumlah FIDI. Min 40, min 55 itu kan min 95. Kemudian kalau ini tambah ini itu berapa? 35 tambah 40 tambah 30 dan 70. 70 tambah 35 105. 105 dikurang dengan 99 kan? Atau min 95 ditambah dengan 105. Berarti 10. Jadi ini jumlahnya adalah 10. Oke. Karena udah kita dapatkan jumlah FIDI-nya, kan di sini kita udah dapat tadi sebelumnya X bar S juga udah dapat, tinggal kita masukin ke rumus aja ya. Ini cara kedua ya. X bar S-nya sama dengan, tulis aja rumusnya dulu, X bar S ditambah sigma I1 sampai N FIDI dibagi dengan sigma I1 sampai N FI. Langsung ya, X bar S kan tadi 47 ditambah dengan ini jumlah FIDI tadi kan 10 ya, 10 per 40, coret-coret ya, jadi 47 ditambah 1/4 kan itu kan sama dengan 1/4 itu kan 0,25 ya, 47 tambah 0,25 berarti sama dengan 47 47,25. Oke, sama ya jawabannya dengan cara yang pertama. Bisa dilihat kan lebih efektif menggunakan metode simpangan dari rataan sementara. Nah, karena apa? Karena di sini angkanya nggak besar. Perkalian juga gampang tanpa kalkulator. Misalkan lihat perbedaannya. Kalau yang cara pertama tadi, kakak pakai kalkulator kan angkanya itu sangat besar. Apalagi kalau misalkan nih datanya kan masih 60 sampai 64, itu masih puluhan. Bagaimana kalau nilai datanya itu berupa ratusan? Pasti bakal lebih riwah ya ketika kita menggunakan metode pertama gitu. Nah, oke, kita lanjutkan metode yang ketiga. Nah, sekarang metode ketiga itu metode pengkodean atau coding.
Jadi di sini itu kita tentukan apa? X bar S-nya udah kita tentukan tadi ya. Itu adalah nilai XI yang frekuensi yang paling tertinggi. Kemudian di sini ada jumlah dari FI dikali UI. Pertama di UI itu yang mana? UI itu ada kodenya tadi. UI itu rumusnya adalah XI min X bar S per P. Kan sebelum kita udah dapat nih XI min X bar S per P-nya. Nah yang ininya ya, sorry, yang pembilang kita udah dapat. Yang ini XI min X bar. Oh belum ternyata ya. Oke, belum ya. Udah. XI min X bar S itu kan tadi DI-nya. Gimana sih kakak galau ya? X bar I min X bar S. Nah, dia dibagi dengan panjang kelasnya. Oke? Berarti kita tambahkan lagi satu tabel di sini. Ini adalah UI-nya. UI-nya itu adalah ini ya, dibagi dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya 40 kan ya? Berarti min 10 dibagi dengan panjang kelas 40. Panjang kelasnya 5. Min 10 dibagi dengan 5 itu adalah min 2. Kemudian min 5 dibagi 5 itu min 1, 0 dibagi 5 itu 0, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Kelihatan nggak? Ini kan bilangan bulat, ya kan ya? Lebih sederhana lagi ketimbang metode yang kedua. Nah, setelah itu apa yang dibutuhkan? Ada perkalian FI dan UI. Berarti kita tambah satu lagi ya tabelnya. Itu adalah FI dikali UI. Nah, berarti FI-nya di sini kan ini tadi 4 dikali min 2 berarti min 8. 11 dikali min 1 min 11. 12 kali 0 0. 7 kali 1 7. 4 kali 2 8. 2 kali 3 6. Oke, kita jumlahkan ya, karena kita butuh penjumlahan dari FI dikali UI. Nah, jadi jumlah dari FI UI itu adalah jumlah ini 8 tambah min 11 min 19. Terus kemudian min 19 tambah 7, min 12 tambah 8, min 4 tambah 6 itu 2. Nah, lebih kecil lagi ketimbang yang nomor 4 ya. Nah, tinggal kita tentukan saja cara yang ketiga di sini. Itu X bar S-nya, tuliskan rumusnya X bar S. Ini X bar ya, sorry. X bar rata-ratanya sama rata sementara ditambah dengan sigma dari I1 sampai N dari FI dikali DI dibagi dengan sigma I1 sampai N FI sama dengan, nah ratan sementaranya tadi kan 47 ya, 47 ditambah 2 kan tadi ya jumlahnya, jumlah FI UI 2 dibagi dengan 40. Jadi kan 2 sama 4 kan sama-sama dibagi 2, berarti kan 1/20 berarti ya. Nah, dikali panjang kelasnya jangan lupa, sorry. Dikali dengan panjang kelasnya. Berarti kan 47 ditambah dengan 2/40 dikali 10 kan panjang kelas 5 panjang kelasnya. Kenapa sih galau banget ya si kakak sih? Nah, ini 5 dibagi 40 berarti kan 8. Berarti kan 2/8 itu ada 1/4. Nah, di mana itu 0,25. 0,25 tambah 47 berapa? 47,25. Ternyata hasilnya sama ya. Jadi adik-adik bisa melihat perbedaannya yang merasakan lebih gampang menggunakan metode yang mana. Kalau kakak lebih senang menggunakan metode yang ini gitu. Cuman kalau metode ini ya kita butuh UI kan ya. UI itu dapat dari mana? Berarti kita harus nyari dulu D-nya ya. Nah, tapi tanpa ini juga nggak apa-apa. Berarti kan tanpa ada tabel ini. Yang selebihnya tanpa ini juga. Ini sama ini nggak perlu. Yang perlu itu adalah FI, XI, DI. Pokoknya ikutin aja sesuai dengan rumusnya gitu. Nah, rumusnya minta apa? Kita lakukan, kita cari gitu seperti itu. Oke? Oke, sekarang kita bahas yang ukuran pemusatan data yang kedua, itu median atau nilai tengah. Nah, oke, yang kedua yaitu ada median, ukuran pemusatan data ya. Median. Median itu kan nilai tengah ya. Nah, rumusnya itu median sama dengan tepi bawah median ditambah setengah dari banyak data dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi mediannya. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kan artinya kita harus, dikalikan dengan P ya, panjang kelasnya. Nah, berarti kita di sini langkah pertama kita harus tentukan dulu letak kelasnya ya. Jadi
kakak pengen jelaskan itu apa? Ini tepi bawah ya, tepi bawah median, yaitu batas bawah median ya, dikurang dengan 0,5. Terus kemudian ini tuh adalah banyak data atau jumlah frekuensi juga bisa ya. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif, sebelum kelas median S ya, kelas median. Dan yang P ini adalah panjang kelas. Dan ini FME ini adalah frekuensi mediannya. Nah, langsung saja ya kita bahas contoh soalnya. Kita gunakan data berkelompok yang di main tadi ya. Nah, baiklah, ini kan data berkelompok yang tadi ya, kita tentukan mediannya. Nah, kita lihat dari rumusnya. Kan rumusnya itu adalah tepi bawah median ditambah dengan 1/2 dari banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, terus kemudian ada frekuensi mediannya. Pertama kita harus tentukan dulu letak kelas mediannya ya. Cara mencarinya gimana? Dari pertama itu ya, kita tentukan dulu letak kelas mediannya. Nah, dengan rumus ya setengah dari N-nya ya. Setengah dari N-nya itu berapa? Tadi kan ini jumlahnya itu 40 ya. Berarti setengah dari 40 itu adalah 20. Nah, caranya mencari gimana? Di sini kan banyak datanya ada 4. Kemudian di sini 4 tambah 11 itu berarti 15 ya. Belum ada 15 tambah 12 itu kan 27. Berarti ternyata 20 itu berada di antara ini ya, di kelas yang ketiga. Nah, berarti kita dapatkan kelas mediannya itu adalah 45 sampai dengan 49. Berarti dari situ kita bisa tentukan tepi bawah mediannya ya. Tepi bawah mediannya itu adalah 45 dikurang dengan 0,5. Jadi 44,5. Nah, setelah itu kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median kan yang ini frekuensi sebelumnya 4 tambah 11 itu adalah 15 ya. 4 tambah 11 berarti itu adalah 15. Kemudian frekuensi mediannya itu adalah 12. Udah panjang kelasnya dulu. Panjang kelasnya tadi kan 39,5 ya, batas atas kelasnya kelas 1 ya. Ibu kakak ngambilnya dari kelas pertama. 39,5 dikurang dengan 34,5 itu adalah 5. Oke, nah barulah kita tentukan mediannya. ME sama dengan langsung ya, TBME kan tepi bawah median 44,5 ditambah setengah N tadi kan 20 ya. 20 dikurang frekuensi kumulatifnya itu ada 15 dibagi dengan 12 kemudian dikali dengan 5. Nah, 20 dikurang 5 itu kan 5 ya. Oke, 44,5 ditambah 5 dikali 5, 25 dibagi dengan 12 atau 44,5 kita bagi 25 bagi dengan 12 ya. 25 bagi 12 itu 22,08 atau sama dengan 46,58. Itu adalah mediannya. Bukan 46,58 itu kan berada di kelas 45 sampai 49 gitu. Nah, jadi seperti itu median. Jadi median itu sebenarnya kan kalau data berkelompok dia tidak langsung real gitu. Terlihat itu mediannya kan. Kalau data tunggal kita lihat aja data yang tengah-tengahnya yang mana gitu kan. Median itu kan nilai tengah. Nah, langsung kita dapatkan kan mediannya. Kalau misalkan data berkelompok itu dia tersembunyi gitu. Dan itu berada di interval kelas mediannya. Nah, contohnya kan ini 46,58 itu berada di antara 45 sampai 49. Karena kan data ke-20 itu ada di sini, ya kan ya? Ada di kelas yang ketiga ini. Karena di sini kan datanya ketika jumlahnya udah 27. Berarti datanya ternyata di sini. Nah, kita tahu yang mana? Nah, mari kita cari dengan menggunakan rumus median. Maksudnya seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus atau nilai yang paling banyak muncul. Modus
modus atau yang kita kenal dengan MO ya. Dimana modus itu rumusnya adalah MO TB tepi bawah modus ya. Kemudian ditambah dengan D1 per D1 tambah dengan D2 dikali dengan panjang kelas. Oke, D1 itu apa sih, Kak? D1 itu adalah selisih ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kalau D2 itu sebaliknya ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, oke. Kemudian itu adalah tepi bawah modus ya, hampir sama kayak gini. Cuman kita harus tentukan dulu si kelas modusnya ya. Nah, untuk menentukan letak kelas modusnya, ya itu tinggal kita lihat aja frekuensi tertinggi. Jadi modus itu kita lihat ya, letak kelasnya itu, kelas modusnya itu ada di frekuensi tertinggi. Nah, kita pakai lagi aja yang data berkelompok ini ya. Nah, langsung saja coba kita tentukan kelas modusnya ya. Yang pertama, kita tentukan kelas modus. Nah, di situ kan frekuensi paling tertinggi itu adalah 12. Ternyata kelas modusnya sama dengan kelas median ya. Nah, kelas modusnya itu adalah 45 sampai 49. Nah, setelah itu kita tentukan di rumus ini kan ditanyakan tepi bawah modus, yaitu 45 dikurang dengan 0,5 atau 44,5. Kemudian kita tentukan D1-nya, frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. 12 dikurang 11 ya. Nah, itu adalah 1. Nah, kemudian D2-nya 12 dikurang dengan 7, itu 5. Nah, dan kemudian panjang kelasnya itu adalah 5. Barulah kita tentukan modusnya. Gampang ya? Modusnya itu adalah 44,5, kan di bawahnya langsung ya, Ibu tuliskan nilai-nilainya. D1-nya itu 1 per D1 tambah D2, 1 tambah 5 dikali dengan 5. Berarti 44,5 ditambah 5 per 6. Nah, 5 per 6 itu sebentar, 0,83 ya. 44,5 ditambah dengan 0,83. Jadi berapa? 45,33 ya. Nah, itu adalah modusnya. Oke? Oke, selanjutnya kita bahas itu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini yaitu kita kenal kuartil ya. Kakak bahas di sini tuh kuartil saja. Nah, kuartil itu rumusnya kan kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Nah, yang kita kenal itu ada 3 kan ya. Ada kuartil pertama atau kuartil atas, kuartil bawah. Terus kemudian ada Q2 yang kita kenal dengan median, dan Q3 itu kuartil atas. Nah, jadi di sini rumusnya kita kenal aja satu rumus ya, dimana itu QI itu I ya, I itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 sama dengan tepi bawah QI ya ditambah dengan I per 4N dikurang dengan frekuensi kumulatifnya, frekuensi kumulatif sebelum dari frekuensi kelas si QI-nya, terus dibagi dengan FQI-nya dikali dengan panjang kelas. Ya, di sini ini tuh dikenal sebagai tepi bawah ya, tepi bawah QI ya. QI itu kita harus tentuin dulu kan kelas. Misalkan pertanyaannya itu Q1, berarti kita tentukan dulu kelas pertamanya. Nah, terus kemudian
kelas kuartil pertama gitu maksudnya. Nah ini tuh adalah ya I itu kan bisa I itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena kan ada 3 ya, ada kuartil ada 3. Nah di sini tuh penentuan si letak kelasnya gitu, letak kelas kuartilnya. Terus yang ini tuh adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas QI. Nah, terus kemudian ini itu adalah frekuensi kelas QI-nya ya. Terus dan ini adalah panjang kelas. Oke. Nah, langsung saja ya kita actionnya. Langsung saja kita tentukan kuartil pertama dulu deh. Nah, pertama itu kan kuartil itu kan tentukan dulu TB-nya deh. Tentukan dulu letak kelas kuartil pertama. Misalkan pertanyaannya ya, kuartil bawahnya atau Q1. Nah, berarti kan letak Q1, letak kelas Q1 itu sama dengan 1/4 dikali dengan N-nya. N itu kan 40 tadi ya, dikali 40, berarti 10. Nah, coba kita lihat, ini kan kalau misalkan ini berarti ada 4 di kelas pertama. Oh, berarti tidak ya, belum ya. Tambah 11 kan 15, oh ternyata kelas yang pertama itu ada di 40 dan sampai 44 di Q1-nya. Ya, berarti letak kelas Q1-nya itu ada di interval 40 sampai 44. Maka kita bisa tentukan TB Q1-nya, yaitu 40 dikurang 0,5, 39,5 ya. Nah, kemudian kita tentukan apanya lagi? FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi Q1. Ya, ada 4 ya, hanya 4. Kemudian frekuensi Q1-nya itu adalah 11. Udah, panjang kelasnya tadi 5 ya. Nah, karena kan kita masih menggunakan data kelompok yang sama seperti sebelumnya. Nah, langsung saja kita tentukan Q1-nya itu sama dengan, langsung ya, tepi bawahnya itu 39,5 ditambah kan I per 1/4N. 1/4N itu kan 10 dikurang dengan 4 dibagi dengan 11 dikali dengan 5. Nah, dikali dengan 5 ya. Jadi berapa? Jadi sama dengan 39,5 ditambah 6 kan, 10 dikurang 4, 6 dikali 5, 30 dibagi dengan 11 ya. Langsung saja 39, pakai kalkulator ya pembagiannya. 30 dibagi dengan 11, 2,72. Nah, 39,5 tambah 2,72. Nah, jadi 39,5 tambah 2,72 itu adalah 42,22. Jadi kuartil pertamanya itu ada di 42,22. Nah, sekarang kita coba tentukan kuartil ke Q2-nya. Kan kalau Q2 sama kayak median ya. Berarti kita lewatkan, kita tentukan kuartil atasnya. Kuartil atas ya. Kuartil atasnya itu atau Q3. Berarti kan kita harus tentukan dulu letak kelas Q3-nya. Nah, berarti itu kan adalah 3/4 ya, dikali dengan N. Berarti 3/4 dikali dengan 40. Itu 30. Nah, jadi kita hitung kan di sini 4 tambah 11, 15. 15 tambah 12 itu 27. Belum ya? 27 tambah 37, 34. Oh, berarti ada di sini kuartil ke 3-nya. Kan dari median 45 sampai 49 ya. Nah, berarti letak kelasnya itu ada di interval 50 sampai 54. Maka bisa kita tentukan tepi bawah kelas kuartil ketiga itu adalah 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. Kemudian kita bisa tentukan FK-nya, frekuensi kumulatif setelah sebelum ini itu kan dari 27 ya. Kemudian kita bisa tentukan frekuensi Q3-nya yaitu 7 dan terakhir kan panjang kelas 5, kita menggunakan sudut air langsung ya. Nah, berarti Q2-nya sama dengan 49,5 ditambah 30 dikurang dengan 27 dibagi dengan 7 dikali dengan 5.
Berarti kan 49,5 ditambah 3/7. 3 dikali 5, 15. 15/7. Nah, 15 dibagi 7 itu adalah 2,14 ya. 49,5 ditambah 2,14. Berarti kan 4, 6, 11, 51,64 itu kuartil ke-3. Nah, sorry, 3 di sini ya. Nah, seperti itu. Kan berada di antara interval ini ya. 51,64 itu adalah kuartil ke-3. Seperti itu untuk ukuran letak data. Nah, selanjutnya kita bahas ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu kayak misalkan jangkauan, terus simpangan kuartil ya. Itu tuh hampir sama kayak dari tunggal. Nah, sekarang kita fokus di sini tuh bahas yang untuk rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata SR. Untuk data kelompok itu rumusnya yang pertama itu simpangan rata-rata atau SR. Nah, rumusnya itu adalah SR sama dengan sigma ya FI dikali dengan mutlak XI dikurang X bar per dibagi dengan sigma FI. I-nya itu dari 1 sampai N ya. Nah, itu untuk simpangan rata-rata. Nah, yang kedua, itu kan tahu lah ya, udah tahu kan itu adalah rata-rata. Nanti kita harus cari rata-rata dulu untuk menentukan simpangan rata-rata. Terus kemudian ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Dan ini adalah jumlah frekuensi. Terus yang ini jumlah dari perkalian FI dikali dengan nilai mutlak ini. Oke, nah kemudian yang kedua itu ada varians. Varians atau yang kita kenal dengan ragam. Nah, varians atau ragam itu S kuadrat ya, sama dengan sigma dari I1 sampai N FI dikali dengan XI min X bar, tapi dikuadratkan, dibagi dengan sigma dari I1 sampai N FI ditambah dengan N dikurang dengan 1. Kalau dia N-nya itu, kalau jika ya, ini jika sigma I1 sampai N FI-nya itu kurang dari 30. Kalau lebih dari 30 ya, kalau lebih dari 30 berarti kita tinggal dibandingkan dengan si sigma I dari N sampai FI aja gitu ya. Atau di sini ya, S kuadrat sama dengan sigma I1 sampai N FI XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma I1 sampai N FI. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau ini jika sigma I1 sampai N FI-nya itu lebih dari 30. Nah, setelah itu yang ketiga itu ada simpangan baku ya. Simpangan baku atau yang kita kenal dengan S. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari varians. Seperti itu. Oke, coba kita kerjakan data kelompok tadi dengan menggunakan rumus-rumus ini. Jadi kita tentukan simpangan rata-ratanya, variansnya, dan simpangan bakunya ya. Nah, untuk soal ini coba kita tentukan simpangan rata-ratanya ya. Oke, simpangan rata-ratanya yang pertama. Nah, SR itu tadi butuh apa? Butuh jumlah dari FI dikali dengan mutlak XI min X bar. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu XI-nya ya. Sebelum kita tentukan mutlak XI min X bar, kita tentukan dulu tabelnya kita tabel di sini ya. Tabelnya itu tabel XI. Tadi kan XI itu kan penjumlahan dibagi 2 ya. Itu tadi berapa? 37. Kemudian ditambah dengan 5 ya, panjang kelasnya kan 5 ya. Oke, berarti tambah 5 itu 42, tambah 5 47, tambah 5 52, tambah 5 57, tambah 5 62. Nah, setelah itu kita tentukan tadi kan X barnya tadi itu tadi berapa kita dapatkan? Yang tadi di video sebelumnya itu adalah 47,25. Nah, jadi di sini kan kita tentukan tambahan lagi di sini tabel apa? Tabel XI min X bar dimutlakkan. Nah, XI min X bar
XI-nya tadi berapa? 37. Kakak gunakan kalkulator ya. 37 dikurang 47,25. 37 dikurang 47,25. Itu min 10,25 dimutlakan jadinya 10,25. Kemudian 42 dikurang 47,5 ya. Berarti 42 dikurang 47 dikurang 42 kan 5 ya. Berarti kan negatif 5,25 atau dimutlakin 5,25. 47 dikurangi berarti kan 0,25 dimutlakin ya. Pokoknya kalau hasil mutlakan pasti positif. 52 dikurang 47 kan itu 5, berarti 5,25. Kemudian di sini 10,25 dan 15,25. Nah, kemudian kan di sini tanyakan itu perkalian FI dengan mutlaknya. Tambah lagi tabel di sini ya. Tambahkan lagi. Di sini FI dikali dengan mutlak XI min X bar. Nah, ini dikali ini. 4 dikali 10,25. 4 dikali 10,25 itu 41. 11 dikali 5,25 57,75. Kemudian 12 dikali dengan 0,25 37 dikali dengan 5,25 36,75. 4 dikali 10,25 41 ya. Dan 2 dikali dengan 15,25 dikali dengan 2 30,5. Nah, kemudian dijumlahkan, kan tadi kan jumlah dari FI mutlak XI min X bar. Jadi kan jumlahin 41 tambah 57,75 tambah 3 tambah 36,75 tambah 41 tambah 30,5 itu adalah 210. Nah, setelah itu, setelah kita buka ini kan udah tahu ya, sigma dari FI yaitu adalah 40. Nah, maka kita bisa menentukan langsung SR-nya. SR-nya sama dengan jumlahnya tadi kan 210, langsung ya gunakan tanpa kakak tuliskan rumusnya lagi. 210 dibagi dengan 40. Berarti 21 dibagi 40 itu adalah 5,25. Nah, ini adalah simpangan rata-rata dari data berkelompok ini. Oke? Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu varians. Varians atau ragamnya. S kuadratnya berapa? Ya. Nah, di situ kan butuhnya itu apa? FI dikali XI min X bar tapi dikuadratkan. Berarti kita tambahkan lagi di sini tabel ya. Warna merah aja biar ada perbedaannya. Di sini tabelnya tabel apa? XI min X bar kuadrat. Jadi kan mutlak kayak gini ya. Ya udah, caranya gimana? Gini yang ini kita kuadratkan aja gitu ya. Tadi kan udah dimutlakin, nggak apa-apa karena kuadrat juga positif. Berarti 10,25 dikali 10,25 berarti itu adalah 105,06. Dua desimal aja Bapak ambil ya. Kemudian 5,25 dikali 5,25 27,56. Kemudian 0,25 kali 0,25 0,06 dan 5,25 kali 25 berarti kan 27,56. Yang ini 105,06. 15,25 dikali 15,25 235,56. Oke, kemudian dijumlahin ya. Kita nyari jumlah dari seri belum ya. Cari lagi FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti ini dikali dengan ini ya. 105 0,06 dikali dengan 4 itu 420,24. Ini memang angka-angkanya agak gede ya. Kemudian 11 dikali 27,56 11 dikali 27,56 itu 303,16. 12 kali 0,06 12 kali 0,06 12 kali 0,06 itu 0,72. Kemudian 7 dikali 27,56 27,56 dikali 7 192,92. Kemudian 4 dikali dengan 105,06
itu 420,24, dan terakhir 2 dikali 235,56 kali 2, 471,12. Nah, baru dijumlahin ya, jumlah dari FI dikali XI min X bar itu dibaratin ya, berapa jumlahnya? 420, kakak pakai kalkulator nggak apa ya? Karena angka-angkanya membutuhkan waktu lama kalau misalkan kakak nyari-nyari di papan tulis. 303,16 tambah 0,72 tambah 192,92 tambah 420,24 tambah 471,12, berarti 1808,4. Nah, kemudian apa lagi? Kan karena itu datanya itu lebih dari 30 ya, 40 kan tadi, maka kita gunakan rumus yang ini. Berarti tinggal kita langsung saja mencari S kuadratnya sama dengan 1808,4 dibagi dengan 40 sama dengan, kan ini 40 ya, 1808,4 dibagi 40 berarti adalah 45,21. Ini adalah ragamnya. Nah, kemudian bagaimana simpangan bakunya? Gampang. Simpangan bakunya itu ya, simpangan baku berarti S akar dari S kuadrat. Jadi akar dari 45,21. Nah, itu akarnya, akar dari 45,21 adalah 6,72. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Oke? Sip ya? Nah, baiklah, kakak rasa sudah cukup pembahasan mengenai pengukuran data untuk data berkelompok ya. Jadi untuk data berkelompok itu yang penting adik-adik tahu rumusnya apa, terus bagaimana cara mencari rumus-rumusnya itu disajikan aja langsung dalam tabelnya ya, jadi biar terlihat rapih. Dan kalau misalkan menggunakan kalkulator nggak dibolehin oleh di sekolah misalkan nih, karena kan angkanya kan gede ya, nah itu kayaknya nggak masalah deh untuk menggunakan kalkulator. Jadi kalau untuk yang rata-rata mah gampang ya, kalau misalkan tanpa menggunakan kalkulator kita gunakan aja metode yang coding ya, lebih efektif gitu. Nah, tapi kalau untuk yang simpangan rata-rata dan varians dan simpangan baku kayaknya memang angkanya itu kalau misalkan datanya gede nilainya, datanya itu nilai-nilai dari datanya itu gede, maka ya nanti hasilnya juga pasti kayak gini. Kan tergantung rata-ratanya ya, kalau rata-ratanya desimal pasti nanti dalam bentuk desimal juga perkaliannya. Seperti inilah contohnya gitu ya. Nah, oke, baiklah adik-adik, kakak rasa sudah cukup pembahasan materi terkait pengukuran data untuk data berkelompok. Semoga apa yang kakak sampaikan di video kali ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian ya. Terima kasih untuk waktunya. Intinya kalau misalkan di statistika untuk pengukuran data kelompok ini, intinya rumus-rumusnya itu harus diingat. Nanti kesananya itu pasti ngalir ya. Nah, sesuaikan saja sama rumusnya. Dan kalau untuk yang tadi contohnya mean atau rata-rata itu kan ada 3 metode. Gunakan aja metode yang mana yang paling kalian nyaman atau yang paling efektif menurut kalian. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video lainnya, yaitu di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Jangan lupa bahagia, salam Genius.